Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih telah bergabung pada dalam webinar pada hari ini, yang mana pada kesempatan ini saya mengambil sebuah topik tentang AI dengan judul peran AI dalam meningkatkan produktivitas, khususnya untuk kita yang saat ini hidup di era modern. Nah, sebelum kita memasuki materi, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hilman Fauji Abdillah. Saya dari Universitas Komputer Indonesia dengan jurusan Sistem Informasi. Pada waktu ini saya sedang menjalani program Kampus Merdeka, sedang menjalankan program studi independen MSIB Kampus Merdeka di Mitra Bisa AI dengan aktivitas data science. Nah, teman-teman semuanya, saya saya yakin dan sebetulnya sudah menjadi rahasia umum bahwa kita di sini pasti sebagian besar dari kita pasti sudah pernah menggunakan AI. Entah itu ChatGPT, entah itu Gemini, entah itu Copilot, atau AI dari platform lain. Nah, seberapa besar sih teman-teman semuanya dampak daripada AI ini dalam kehidupan modern dan cara kita mengatasinya gitu. Dalam arti bagaimana kita AI ini sebagai alat yang kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai peran AI itu sendiri, kita harus sepaham dulu nih, kita harus mempersamakan persepsi kita mengenai apa itu AI. Baik, untuk kesempatan ini saya mengambil sumber dari Investopedia, di mana berdasarkan situs tersebut dijelaskan bahwasanya AI atau Artificial Intelligence, atau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu kecerdasan buatan, merupakan suatu rekayasa teknologi yang memungkinkan komputer, software yang dibuat dan diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan manusia. Jadi teman-teman bayangkan, saya tidak dipungkiri bahwa dari sendiri memang AI ini dibuat meniru manusia untuk bisa berpikir, berperilaku seperti layaknya manusia. Nah, mungkin sebelum kita, mungkin di sini teman-teman sudah yang menyerupai manusia itu ada namanya AI Sophia. Ini sebenarnya sudah AI ini ke Indonesia gitu, dan pernah diliput oleh Kompas gitu, kalau tidak juga agak lupa gitu. Nah, ini AI dia bisa berpikir, tapi ini hanya robot ya, AI teknologi bukan, tapi memang diciptakan dari bentuknya, berpikirnya, dari cara berbicaranya, dari chatnya itu layaknya manusia. Atau teman-teman yang sekarang masih sekali AI manusia yang dibuat oleh Elon Musk, apa ya namanya, saya juga lupa. Nah, Tesla Bot. Nah, jadi dari itu saja ini sudah menyerupai manusia ya gitu. Nah, jadi itu dari memang definisi AI itu sendiri, memang AI ini di apa ya, untuk bisa apa yang akan terjadi ketika suatu AI diciptakan untuk
khususnya peran AI dalam dunia bisnis, dunia pendidikan, dan dalam pekerjaan sehari-hari kita terutama yang pada siang hari ini. Yang mana dalam dunia bisnis, impact terbesar daripada ialah di mana AI ini dapat melakukan otomatisasi proses bisnis, yang mana bisnis yang sifatnya repetisi, yang sifatnya banyak menumpuk itu bisa diotomatisasi oleh AI. Contohnya seperti pengolahan data, pengiriman email, pesan, atau analisis data, bahkan itu sudah bisa dilakukan oleh AI. Gitu. Kemudian yang di bidang pendidikan, ini sudah banyak sebetulnya AI yang diterapkan, yang mana impact terbesarnya adalah akan lebih adaptif gitu, lebih bagaimana menyesuaikan suatu ini disesuaikan dengan kebutuhan atau kompetensi daripada yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Banyak sekarang aplikasi website-website yang dibuat untuk untuk pembelajaran gitu. Kemudian yang terakhir adalah di kerjaan sehari-hari kita bisa mengotomatisasi tugas-tugas yang rutin yang kita rasa tidak perlu kita yang kerjakan, bisa oleh orang lain, bisa atau bahkan tanda kutip bisa dikerjakan oleh AI gitu. Yang mana AI ini bisa mengurangi beban kerja yang monoton dan berulang seperti mengolahan data dan pembuatan laporan. Atau mungkin ini dalam konteks dunia kantoran gitu ya. Tapi kalau dalam konteks dunia pekerjaan dalam kehidupan hari sekarang kan sudah ada AI smart home kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi yang mana AI itu memang dibuat untuk membantu kerjaan-kerjaan di rumah tangga. Ini tuh untuk peran AI dalam produktivitas. Kemudian yang selanjutnya dampaknya dari AI sendiri, seperti apa kita menghadapinya gitu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai dampak positif daripada AI ini sendiri. Dampak positifnya adalah personalisasi pengalaman. Nah, teman-teman, saya yakin di sini teman-teman mungkin sebagian besar atau bahkan semuanya pasti sudah pernah menggunakan entah itu YouTube, entah itu Netflix, Amazon, yang mana AI bisa memungkinkan pengalaman disesuaikan dengan preferensi individu. Mungkin seperti ini ya, mungkin ketika teman-teman misalkan masuk ke Netflix, kemudian teman-teman men-search film drakor, misalkan drama Korea, terus teman-teman menonton terus film drakor itu, maka film-film yang ada di beranda teman-teman itu akan dipenuhi atau akan diberikan drakor. Yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas hidup. Nah, teman-teman semuanya disinggung juga ya, yang mana AI bisa membantu dalam otomatisasi atau pengerjaan tugas kita dalam sehari-hari, seperti Google atau Amazon Alexa yang sudah populer sejak lama sebetulnya, yang mana teman-teman semuanya Google Assistant ini dia sebenarnya harus dipraktekkannya ya. Cuman kalau saya jelaskan, dia bisa kita bisa memberikan perintah untuk melakukan apa yang bisa dilakukan dalam handphone. Misalnya mau ngeset jam 5 pagi. Nah, teman-teman sebetulnya tidak perlu masuk ke alarm terus jam 5 pagi, tinggal buka Google Assistant. Biasanya tergantung pada handphone ya, ada yang ditekan power terus menerus, kemudian nanti Google Assistant atau yang sekarang jadi Gemini, nanti teman-teman bisa langsung bicara, tolong set alarm pukul 5 pagi, kemudian nanti AI tersebut akan set alarm yang ada di handphone teman-teman jam 5 pagi, seperti itu. Itu yang sebetulnya sudah tidak bisa dipungkiri bahwa AI ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian teman-teman, dampak
Yang ketiga dari adanya AI ini adalah kemudahan akses informasi. Teman-teman mungkin adanya AI atau bahkan sebelum adanya internet, zaman orang tua kita dulu, zaman kakek nenek kita dulu, untuk mencari informasi mungkin dia harus bertanya kepada omnya, mungkin kepada ayahnya, kepada dosen, kepada guru untuk dia bisa tahu sesuatu. Nah, tapi dengan adanya AI ini, sekarang sudah Google, ya kan? Nah, tapi masih masih cukup riskan sebetulnya mencari informasi di Google Search. Betul, mencari artikel satu persatu. Dan belum tentu apa yang kita cari dengan apa yang kita dapatkan itu sesuai. Nah, untuk itu adalah AI yang mana bisa mempermudah kita, lebih mempermudah dalam mencari informasi. Dengan adanya chat Gemini, kemudian ChatGPT, kemudian Copilot yang mana berbasis AI percakapan itu lebih memudahkan mengakses informasi. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan dan kreativitas. Yang mana AI dapat membantu kita sebagai alat sebetulnya untuk mendesain, melakukan pesan. Nah, teman-teman semuanya di sini, saya hanya ingin mengingatkannya bahwa AI ini sebetulnya jangan dijadikan sebagai referensi. Mohon maaf, jangan dijadikan sebagai sumber, tapi jadikanlah AI ini sebagai referensi. Ketika teman-teman kebingungan ingin melakukan sesuatu, misalnya saya di sini contoh secara real, saya di sini sebelum membuat webinar ini sempat kebingungan juga sebetulnya. Topik apa yang dibahas. Kemudian saya mencari referensi menggunakan AI. Tapi sumber-sumbernya saya cari dari internet, dari website, dari artikel-artikel gitu. Jadi AI ini hanya sebagai referensi yang mana sebagai alat untuk brainstorming kita. Begitu teman-teman. Kemudian kita akan membahas mengenai negatif. Sebetulnya bukan, ya mungkin sebagian dampak negatif, tapi sebagian yang lainnya saya katakan adalah kita harus adaptif dengan adanya AI ini. Nah, contohnya apa? Contoh pergeseran pasar tenaga kerja, yang mana AI itu menggeser pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tadi berulang, repetisi, banyak, ruwet gitu. Nah, itu para tenaga kerja yang gerak di bidang itu suatu saat di masa depan itu akan tergantikan oleh AI. Contohnya admin, kemudian service, ya kan, seperti apa ya, customer service itu suatu saat akan tergantikan oleh AI. Kemudian hilangnya keterampilan manual. Nah, teman-teman di sini dengan canggihnya AI ini bisa membuat apa yang kita bisa buat, hal-hal mendasar yang bisa kita buat. Nah, dengan adanya otomatisasi ini, AI berisiko untuk menurunkan keterampilan kita sebagai manusia dalam pekerjaan yang diotomatis, seperti matematika atau tulisan tangan. Atau bahkan teman-teman semuanya, untuk saat ini sebetulnya AI ini sudah bisa digunakan untuk coding. Nah, sebesar itu gitu dampaknya. Jadi teman teknik, teman-teman IT, teman-teman sistem informasi, teman programmer yang hanya yang skillnya mungkin
masih di situ-situ aja dan di masa depan skillnya tidak berkembang, itu kita harus cukup waspada, itu kita harus terus meningkatkan skill kita karena pemrograman dasar itu bisa tergantikan oleh AI. Tentunya saya di sini akan membuat sebuah prompt di mana saya ingin membuat sebuah model algoritma prediksi harga saham misalkan. Tinggal minta aja kepada AI. Misalnya seperti ini. Saya akan membuat sebuah prediksi harga saham menggunakan algoritma LSTM. Kemudian buatkan saya model algoritmanya menggunakan Python. Maka AI bisa untuk program yang kita inginkan. Lihat teman-teman, bahkan ada penjelasannya. Langkah-langkah, persiapkan data, unduh dataset harga saham, lakukan processing untuk mengubah data ke format yang sesuai. Kemudian lihat, dia bisa sebuah model algoritma LSTM untuk prediksi harga saham. Yang mana ini kalau dibuat manual sangat ruwet, walaupun ini dasar sangat ruwet, kan waktu juga. Kita lanjut, kemudian yang selanjutnya adalah masalah privasi dan pengumpulan data. Di mana AI ini kan dia bekerja berdasarkan data ya. Nah, AI ini memerlukan data, khususnya data kita sebagai pengguna untuk bisa berfungsi optimal. Yang mana dari hal ini itu bisa menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap privasi data dan potensi penyalahgunaan data. Gitu. Itu sebenarnya adalah kekhawatiran AI dan itu harus kita tetap pantau dan harus kita jaga gitu. Kemudian yang terakhir adalah keamanan dan penyalahgunaan AI. Nah, saya sempat dengar cerita, jadi dulu itu sebelum mungkin ChatGPT sekarang udah bagus ya. Jadi sudah bisa bedakan mana prompt yang benar atau yang bagus dan mana yang tidak. Nah, dulu teman-teman semuanya sebelum ChatGPT ini, bayangkan suatu AI yang bisa memberitahu kita cara melakukan kejahatan. Contoh, cara melakukan hacking, cara melakukan phishing. Nah, kalau AI tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah, itu akan berpotensi pada penyalahgunaan AI. Yang mana AI dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penyebaran informasi, manipulasi video atau audio, atau deepfake, dan serangan cyber otomatis. Nah, teman-teman semuanya sekarang untuk bikin foto, bikin video tuh sangat, bahkan di Jepang atau di mana, saya lupa, mungkin teman-teman di sini lebih tahu. Jadi kan saat ini tuh bahkan reporter tuh sudah digunakan digantikan oleh AI kan ya. Jadi AI bisa mengenerate muka manusia, bisa berbicara gitu, dalam bentuk virtual atau video. Begitu. Kemudian bagaimana kita menggunakan AI ini? Sebetulnya ini hanya tips aja ya. Tips sederhana, tips panduan praktis sebagaimana kita. Yang pertama adalah pahami dulu kebutuhan kita seperti apa. Kebutuhan kita terhadap AI. Kita harus tahu dulu apa kebutuhannya, karena kita tidak bisa menggunakan AI kalau kita sendiri tidak tahu kita untuk apa kita menggunakan AI ini. Misalkan saya butuh AI untuk manajemen waktu misalkan, maka teman-teman bisa cari opsi manajemen waktu yang telah mengadopsi AI, atau bahkan AI untuk mengadopsi waktu. Misalnya
Notion misalkan. Sekarang sudah terintegrasi oleh AI. Kemudian gunakan tools yang tepat. Setelah teman-teman tahu seperti apa kebutuhan, teman-teman pilih aplikasi AI untuk kebutuhan saya. Misalkan teman-teman mau belajar bahasa Inggris tapi berbasis AI, teman-teman bisa gunakan Grammarly misalkan, karena sekarang sudah mengadopsi AI. Kemudian ini yang paling penting adalah kita harus mempelajari dasar-dasar AI. Kenapa kita harus mempelajari dasar-dasar AI? Karena teman-teman semuanya, kita tidak bisa menahan perkembangan, tidak bisa menghentikan perkembangan daripada AI. Dan suatu saat nanti di masa depan AI ini akan lebih canggih mungkin. Nah, karena itu kita perlu belajar nih dasar-dasar mengenai AI. Yang mana kita harus memahami dasar AI untuk yang akan membantu memanfaatkan teknologi ini dengan lebih efektif. Jadi mungkin teman-teman sekarang bisa belajar bagaimana membuat prompt untuk ChatGPT misalkan untuk menghasilkan jawaban yang optimal misalkan. Atau bahkan teman-teman di active science misalkan karena sudah mempelajari deep learning, mempelajari machine learning, mempelajari AI itu lebih bagus. Teman-teman pelajari dasar-dasar pemrograman AI seperti apa. Memahami teknologinya itu lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah memberikan feedback. Nah, ini cukup penting teman-teman untuk memberikan feedback atau umpan balik yang konstruktif, yang akan membantu aplikasi menjadi lebih baik. Teman-teman semuanya, sekarang kan sebetulnya sedang booming ya, banyak perusahaan yang bergerak di bidang AI. Yang mana sebetulnya perusahaan-perusahaan tersebut atau platform-platform tersebut masih dikatakan baik, masih dikatakan dini. Membutuhkan banyak feedback dari kita. Untuk itu memberikan feedback itu diperlukan untuk memperbaiki AI yang ada pada saat ini. Begitu. Ini sedikit apa ya? Ini sedikit contoh aplikasi-aplikasi yang sudah mengadopsi AI. Mana bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Tadi ada Grammarly. Ini untuk belajar bahasa Inggris. Grammarly sudah mengadopsi AI untuk mengecek apa ya untuk kita mempelajari. Kemudian ada juga dengan adanya Duolingo Max kalau tidak sama mengadopsi AI. Tapi tentu berbayar ya. Kemudian Google Assistant yang mana sekarang sebetulnya sudah digantikan ya oleh Gemini. Nah, Google Assistant ini. Tapi ini juga bisa kita gunakan untuk mengotomatisasi kerjaan di handphone. Kemudian yang selanjutnya ada Alexa. Ini lebih dikenal sebetulnya sebagai AI home apa? AI smart home. Jadi AI yang membantu pekerjaan rumah. Kemudian ini ada Todoist. Sebetulnya saya kurang menggunakan kalau Todoist ini. Tapi kalau menggunakan nanti akan saya demokan bagaimana penggunaan AI di Notion gitu. Karena ini lumayan menarik juga. Kemudian tadi ChatGPT sudah didemokan juga bagaimana ChatGPT ini cukup powerful bahkan untuk membuat pemrograman yang dasar sampai yang lumayan sulit. Ada Gemini. Gemini ini bisa kita gunakan juga. Ini kurang lebih sama dengan ChatGPT, cuman dia biasanya dari Google. Gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya yang tidak masuk yaitu Copilot. Nah, perbedaannya adalah kalau Copilot tuh kita memberikan prompt atau menanyakan, biasanya Copilot langsung memberikan nya gitu. Itu kelebihannya. Nah, ini hanya sebagian saja sebetulnya lebih lebih apa ya? Lebih banyak mungkin ada ratusan AI atau bahkan ribuan AI di dunia ini, tapi ini yang bisa saya
Ya, kita menggunakan ChatGPT, kita menuliskan prompt, kemudian kita kupas aja lah artikel kita mungkin atau tulisan kita. Tapi sekarang tuh sebetulnya mana bisa membuat suatu apa ya, suatu hasil dari AI itu tidak tampak seperti AI. Namanya tuh eh apa ya? Itu undetectable AI. Nah, tapi ini tentu berbayar, tetap credit trial. Sepertinya saya udah gak bisa trial lagi ya. Tapi teman-teman, saya di sini hanya ingin memperlihatkan aja. Jadi ketika kita misalkan buatkan mengenai Prabowo misalkan. Nah, kemudian saya ingin mendemokan Notion ini bisa digunakan khususnya untuk meningkatkan produktivitas kita, karena memang fokus kita pada hari ini kan ini apa ya, menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas kan ya. Ini saya berikan satu berikan satu aplikasi yang bisa digunakan untuk manajemen segalanya sebetulnya. Bentar ya. Nah, yang mana sudah terintegrasi AI. Bagaimana penggunaan AI di Indonesia. Misalkan satu, misalkan saya ingin membuat strategi baru, kemudian misalkan namanya apa ya, manajemen perkuliahan misalkan, atau workspace perkuliahan. Adalah teman-teman tinggal, maka akan muncul form uh, yang mana kita bisa memberikan prompt untuk apa yang akan kita buat. Misalkan di sini saya ingin membuat sebuah workspace yang mana bisa digunakan untuk manajemen mata kuliah di perkuliahan. Misalkan buatkan saya workspace manajemen tugas mata kuliah ini aja. Enter. Kemudian nanti AI-nya akan mengenerate. Lihat teman-teman semuanya, secanggih ini gitu. Sudah seperti ini, bisa seperti ini. Ini buat dengan tabelnya. Daftar mata kuliah, teman-teman langsung isi. Tugas mata kuliah, jadwal, kemudian catatan penting, jadwal UTS UAS, tautan penting, teman-teman bisa di sini. Nah, sudah sekompleks itu AI. Itu teman-teman nanti bisa explore sendiri. Oke. Kita next ke materi selanjutnya. Tadi untuk AI untuk manajemen waktu ya. Sekarang saya ingin memperlihatkan AI dalam media, meningkatkan produktivitas kita di rumah atau pekerjaan rumah tangga. Di sini saya ingin
sebuah yang mana AI ini digunakan untuk bisa diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Alexa, turn the lights on. Alexa, ask Roomba to start cleaning. Okay. You know what tonight is. Alexa, it's time for Prime. It's time for Prime. Alexa, play Tom Clancy's Jack Ryan. Here's Tom Clancy's Jack Ryan. Create an Alexa home theater in your own living room, so every night can be movie night. Nah, teman-teman. Jadi tadi di video di mana dia menunjukkan bahwa AI ini dia Alexa, turn the lights on. Alexa, ask Roomba to start cleaning. Okay. You know what tonight is. Kemudian musik lantai. Kemudian tadi Alexa, AI ini it's time for Prime. It's time for Prime. Alexa, play Tom Clancy's Jack Ryan. Here's Tom Clancy's Jack Ryan. Create an Alexa home theater in your own living room, so every night can be movie night. Film dan sekompleks dan secanggih ini ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman semuanya, AI ini kita tidak bisa lawan, kita tidak bisa menghai. Pilihannya hanya dua yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas kita. Pertama adalah kita berkontribusi terhadap pengembangan AI. Mungkin teman-teman data science di sini seperti yang tadi saya bilang, atau teman-teman IT yang AI lebih baik belajar AI dari sekarang. Sebelum nanti AI dan kita ketinggalan gitu, kita ketinggalan bisnisnya. Lebih baik dari sekarang nih belajar machine learning, belajar AI. Gitu. Tapi untuk teman-teman non IT, teman-teman yang bukan dari IT, bukan dari sains, bukan dari SI, bukan dari teknik informatika, yang nggak suka coding, apa yang harus dilakukan? Manfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan influencer yang kenal memang mewanti-wanti atau terus mengingatkan AI. Kita menggunakan AI, kita influencer dan pengusaha yang lain kita harus menggunakan AI. Tapi tadi jangan jadikan AI sebagai sumber, tapi jadikan AI sebagai referensi. Learning untuk mencari ide. Kemudian oleh Rodney mengatakan bahwa bukan ancaman. Teman-teman, bayangkan di sini dulu ketika ketika zaman kakak kita kecil, waktu kita kecil tidak ada handphone. Kemudian muncullah handphone dan mungkin dulu di zaman handphone itu langka, handphone itu istimewa karena hampir semua orang memiliki handphone. AI juga sama, mungkin sekarang hanya beberapa bidang saja yang menggunakan, tapi di masa depan AI berpotensi untuk masuk ke semua bidang dalam kehidupan. Jadi mau gak mau kita harus untuk melakukan atau untuk membuat untuk meningkatkan produktivitas kita. Seperti itu teman-teman. Oke.
Cukup sekian pemaparan dari saya.